PNS bakal dapat kenaikan uang pensiun hingga 20 juta rupiah per bulan. Berikut skemanya. Tak cuma mendapat gaji ke-13, PNS bakal semakin semeringah lantaran bakal dapat kenaikan uang pensiun. Bisa sampai 20 juta per bulan. Ini skemanya. Di tengah penantian gaji ke-13, TNI Polri ada kabar baik yang bakal menghampiri abdi negara. Pasalnya, uang pensiun PNS bakal mengalami kenaikan. Saat ini, Kemenpan RB tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan para pensiunan PNS. Nantinya ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlah uang yang diterima pensiunan PNS akan lebih besar daripada biasanya karena yang diterima bukan sekedar gaji pokok saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan reformasi birokrasi memang terkait kesejahteraan PNS termasuk pensiunan. Sudah ditata mekanismenya dengan baik. Namun demikian, Cahyo belum bisa memastikan kapan kenaikan uang pensiun PNS tersebut bisa direalisasikan. Harapan saya juga demikian soal kesejahteraan, tetapi kita harus lihat kemampuan anggaran juga. Cahyo menambahkan dirinya belum berani memastikan kapan pastinya akan ada kenaikan. Pasalnya uang saat ini belum membaik akibat imbas wabah virus corona atau COVID-19. Soal kapan, ya mari kita berusaha dan berdoa. Semoga pertumbuhan ekonomi ke depan semakin membaik. Dan saya belum berani memastikan kapan terrealisasi. Pemerintah diketahui memang sudah lama berniat mengubah skema uang pensiun bagi pegawai negeri sipil. Namun karena hingga kini belum juga rampung pembahasannya, maka statusnya saat ini masih dalam kajian. Rencananya perubahan skema dana pensiun tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Namun pembahasan masih dilakukan oleh sejumlah kementerian. Perubahan masih akan dibicarakan lintas kementerian, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kajian tersebut dalam rangka mengubah skema dana pensiun dari Pay As You Go menjadi Purely Funded. Adapun pembayaran dana pensiun itu sumbernya akan berasal dari iuran antar pemerintah dengan PNS tersebut. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya. Terang PLT Kepala Biro Humas BKN Pariono. Meski begitu, hal tersebut masih menunggu selesainya PP. Sebelumnya, skema Purely Funded diharapkan dapat terrealisasi di tahun 2020. Sedangkan saat ini, dana pensiun masih menggunakan skema Pay As You Go. Artinya, pembayaran dana pensiun hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah menargetkan skema uang pensiun PNS menggunakan Purely Funded itu bisa direalisasikan tahun ini. Purely Funded merupakan skema pembayaran penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan seluruh insan aparatur sipil negara atau ASN, TNI maupun Polri dan pensiunan mendapatkan kabar bahagia. Pemerintah memastikan akan memberikan insentif tambahan. Insentif yang dimaksud adalah pencairan tunjangan hari raya atau THR yang akan disalurkan sejak H-10 sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya itu, mereka juga akan diberikan gaji ke-13 sebelum tahun ajaran baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual memastikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran. Besarannya bahkan mencapai 30,8 triliun. Untuk ASN, TNI, Polri, DIPA-nya 7 triliun. Untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan sebesar 14,8 triliun.
Dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran THR sebesar 9 triliun, kata Sri Mulyani akhir pekan lalu. Adapun THR yang diberikan pada tahun ini mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan yang dimaksud antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara itu, Bendahara Negara juga memastikan pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi para abdi negara. Insentif yang kerap diberikan setiap tahun ini akan dikucurkan pada Juni 2021 mendatang. Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Juni 2021. Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, besaran gaji ke-13 yang diterima ASN, TNI maupun Polri serta pensiunan mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat, yakni tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Dengan ini kita harapkan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tetap fokus menjalankan tugas secara penuh, dedikasi, dan tetap merawat dan menjaga Indonesia. Berikut besaran THR dan gaji 13 tahun 2021 kepada pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/21. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala atau dengan sebutan lain Rp9.592.000, wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000, sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000, anggota Rp7.993.000, pejabat Eselon 1 atau pejabat tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya Rp9.592.000, Eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama Rp7.342.000, Eselon 3 atau pejabat administrator Rp5.352.000, Eselon 4 atau pejabat pengawas Rp5.242.000. PNS atau ASN dengan jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan SD SMP sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.235.000, masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp2.569.000, masa kerja di atas 20 tahun Rp2.971.000. Yang kedua, pendidikan SMA atau D1 sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.734.000, masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.154.000, masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Pendidikan D3 sederajat, masa kerja 10 tahun Rp2.963.000, masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.411.000, masa kerja di atas 20 tahun Rp4.000.000.